Jadi kalau pendekatan imani, sesuatu yang irasional menjadi rasional. Itu jawaban. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim memanggil kita, itu adalah jiwa kita, kalbu kita, dan ruh kita. Maka ada pesan pada akhirnya, kalau orang yang berhaji justru jiwanya tidak hadir, kalbunya tidak hadir, ruhnya tidak hadir, dia nanti hanya akan jadi haji mabur. R-nya hilang. Haji mabur, L1-nya hilang. Dia hanya mabur. Nah, hajinya banyak kan main ke pasar di sananya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus Masjid Al-Barkah, Ketua DKM, Ketua Pembangunan, wabil khusus Al-Ustaz Haji Haidir, pembawa acara, kita semualah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita pagi hari ini senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah tidak pernah lupa terus menganugerahkan aneka nikmatnya kepada kita. Allah juga tidak memilih terus nikmatnya diturunkan kepada kita semua sampai titik mana kita benar-benar mensyukuri atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan. Hari ini kita duduk salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia terbaik. Kenapa terbaik? Karena memang hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan pada saat tidur tidak pernah lepas dari bagaimana dia berakhlak baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia, bahkan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sungguh paripurna, komplit sudah kita memiliki Nabi yang tidak perlu lagi kita mencari referensi. Siapa sih yang perlu kita teladani? Sudah cukup Nabi kita, semua akan tercover dengan sangat baik kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pelan tapi pasti ibadah kita tidak boleh lepas Bapak Ibu ya, baik itu yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah, apa itu juga muamalah, jangan lepas semua. Kita bungkus sekuat mungkin dengan yang namanya akhlak, karena akhlak sekali lagi ini menjadi sebuah penentu akan berkualitas atau tidak, bernilai atau tidak, segala apa yang kita lakukan bernilai atau tidak di hadapan Allah tergantung pada kualitas akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin memotong rangkaian akhlak yang sebelumnya kita lakukan karena ada momentum yang sangat baik menurut saya, bahwa bulan-bulan ini sudah masuk bulan salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Ada berapa Pak bulan yang Allah muliakan? Ada 4 dari 12, berarti 1/3 itu Allah muliakan. Nah, 4 itu apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, jadi satu-satunya yang tidak berurut adalah bulan Rajab. Jadi 3 pertama itu berurut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita insya Allah ada di pekan pertama bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan mulianya bulan ini Allah transfer pula mulia akhlak kita sehingga kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kemuliaan ini tidak mungkin Allah jadikan mulia kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Nah, ada peristiwa agung di bulan, bahkan haji itu maklumatnya, Asyhur ma'lumat itu sejak bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, dan 9 atau menjelang 10 bulan Zulhijjah. Jadi miqat zamaninya sudah dari bulan Syawal kita. Nah, apakah itu khusus anak orang-orang yang berhaji, atau kita pun juga berhak mempelajari, mendalami, dan mengaplikasikan? Ya, tentunya itu adalah hak kita sebagai seorang muslim semuanya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita coba masuk pada akhlak wilayah-wilayah yang berkaitan dengan haji. Karena haji ini begitu fundamental dan ini memiliki korelasi dengan apa yang kita lakukan 1 bulan yang lalu. Kita berlapar, kita haus dan lain sebagainya. Maka kenapa urutan rukun Islam itu begitu tertib sekali? Kita masih ingatkan Pak, waktu Allah memanggil kita berpuasa, ayatnya menggunakan ya ayyuha alladzina amanu. Kita masih ingat juga saat itu pernah saya singgung bahwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, 3 huruf pertama yang Allah panggil untuk berpuasa bukan raganya. Masih ingat? Ya, itu panggilan Allah terhadap jiwa kita. Nah, jiwa itu terlihat apa tidak terlihat? Tidak terlihat. Lalu ayyu, panggilan Allah pada kalbu kita, terlihat hati? Tidak juga. Lalu hak yang satunya lagi, ya ayyuha, itu panggilan Allah kepada ruh kita. 3 komponen imaterial Allah panggil, sehingga nyata dan kita merasakan saat itu kan 30 hari kurang lebih, begitu kita merasa dekat kepada Allah, jiwa kita bergetar, kalbu kita terus ingat Allah, ruh kita seakan ya Allah bimbinglah terus ruh ini, sehingga nyaris tidak ada waktu yang sia-sia saat itu. Ada waktu beberapa 1 jam 2 jam kita manfaatkan untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kenapa ini? Karena terkelola jiwa, hati, dan ruh kita. Nah, kita korelasikan dengan haji. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun kembali Ka'bah,
Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kita, untuk menyeru seluruh umat manusia. Nah, kira-kira ini ibadah haji ini ibadah akal atau memang ibadah yang suprarasional, ibadah yang akal nggak nyampe? Ibadah mana, Pak? Ibadah yang murni akal atau memang ibadah yang akal tidak nyampe memahami tentang baik itu fi'liyahnya maupun apalagi substansi daripada ibadah hajinya? Ibadah apa, Pak? Ibadah akal? Coba kalau mau pakai akal. Saat itu disebut bakah kan, karena memang dia lembah lalu juga tandus kering. Ada nggak manusia saat itu? Gak ada. Kalau pakai akal, Nabi Ibrahim diperintahkan memanggil. Di mana tuh Nabi memanggilnya? Nabi Ibrahim di Cipondo, di Jakarta, di mana, Pak? Ya, Nabi Ibrahim kan diperintahkan memanggil tuh, menyeru kepada seluruh umat manusia. Ini ada 3 versi. Dan versi yang paling masyhur itu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, lalu Nabi Ibrahim naik ke namanya Jabal Abu Qubays, yang sekarang karena perluasan tanah haram secara fisik sudah tidak ada. Nah, konon Jabal Abu Qubays itu ketinggiannya tidak lebih tinggi dibanding Gunung Karang yang ada di Pandeglang. Tidak lebih tinggi dari gunung apalagi yang namanya Bromo. Konon katanya ketinggiannya itu hanya 400 meter di atas permukaan laut. Makanya sebetulnya bukan gunung, hanya pegunungan. Lalu apakah ada toa seperti di Masjid Al-Barakah gitu? Ada enggak? Enggak ada. Kita Masjid Al-Barakah walaupun pakai toa paling berapa? Mungkin jarak 1-2 kilometer mungkin. Kalau lagi lengang bisa terdengar suara itu. Tapi ini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk naik pada satu jabal, lalu diperintahkan menyeru manusia yang ada di berbagai pelosok bumi. Saat itu ada manusia di Indonesia itu ikut mendengar. Kira-kira mampu nggak akal menjawab? Mampu nggak akal menjawab? Nah, itu satu bukti bahwa ibadah haji adalah ibadah yang supra rasional, yang akal tidak nyampe. Maka kalau ibadah haji nanti hanya menggunakan akal, dipastikan pulang dari haji dia banyak ngakalin. Banyak ngakalin pasti. Karena dia pasti tidak akan dapat nilai. Karena nilai itu hanya akan didapat bukan oleh akal. Akal itu nanti hanya akibat. Tetapi akan didapat oleh jiwa, oleh hati, dan oleh roh. Maka pertanyaan saya, ibadah haji itu murni ibadah fisik atau sesungguhnya ibadah non fisik yang melibatkan fisik? Ibadah non fisik melibatkan fisik. Kenapa melibatkan fisik? Karena memang 3 komponen tadi ada dalam fisik kita, sehingga menjadi khitabah. Fisik kita pun juga kena kewajiban untuk beribadah haji. Mana buktinya? Sering mendengar cerita kan, orangnya ada di tanah air fisiknya, tetapi juga tidak daftar ke Kemenag, tidak ikut juga ke KBIH, tapi tiba-tiba pada saat tawaf, misalnya Ustaz Hidir ketemu dengan si A, padahal si A tidak berangkat haji. Itu satu bukti bahwa ibadah haji hakikatnya justru pengelolaan jiwa, hati, dan
kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Nah, tadi kan Nabi Ibrahim naik tuh ke atas gunung. Lalu sebelum saya lanjutkan, pendapat kedua, Nabi Ibrahim tidak naik ke gunung, tetapi selesai membangun Ka'bah, kan ada istilah maqam Ibrahim. Nah, di tempat itu pula Nabi Ibrahim menyeru, memanggil. Tetapi ini kalah masyhur dengan tadi pendapat yang mengatakan beliau naik ke Jabal Abu Qubais. Bahkan pendapat ketiga ada yang mengatakan Nabi Ibrahim memanggilnya dari Bukit Sofa. Buat kita tidak usah berdebat tentang tempat, tetapi bicara tentang fakta-faktanya. Nabi Ibrahim memanggil atas perintah Allah, wa adzin fin nasi bil haji. Ini firman Allah, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru seluruh manusia, baik yang hidup saat itu, terdengar atau tidak terdengar, atau yang masih ada dalam kandungan seorang ibu, atau yang masih ada dalam tulang punggung seorang bapak, tulang ekor punggung. Lah, adanya kita kan itu akibat itu. Pak Asnawi mengeluarkan cairan investasi pada istrinya. Pak Asnawi saja belum hadir, jangankan Pak Asnawi, bapaknya Pak Asnawi aja belum hidup, kakeknya Pak Asnawi belum hidup, buyutnya belum hidup, buyutnya juga belum hidup, karena puluhan ribu tahun yang lalu Nabi Ibrahim memanggil kita. Tetapi Allah memastikan bahwa panggilan Nabi Ibrahim itu, seruan Nabi Ibrahim itu tidak ada yang tidak tersampaikan. So, akal mau sampai mana menjawab itu? Bisa nggak akal menjawab itu? Gak bisa. Karena kata akal, kalau manggil ya telinga harus dengar. Bagaimana dengar? Orang telinganya aja belum ada katanya. Wujudnya aja belum ada, model kita belum ada kan. Tapi contoh nih, ada jamaah kita yang berangkat haji siapa? Nah itu Pak Eko mendengar, padahal Pak Ekonya belum ada saat itu. Jangankan Pak Eko, buyutnya Pak Eko juga belum ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya, mudah-mudahan kita cukup nanti waktunya. Tinggal 15 menit nih Pak ya. Nah, lalu pertanyaannya kan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru. Lalu Nabi Ibrahim kan bertanya, kalau bahasa Betawi, bagaimana nyeruhnya Allah? Nggak ada toa. Pakai apa? Lalu bagaimana mungkin nyampe? Nah ini pelajaran buat kita. Sudah, kata Allah, panggil aja. Sampai atau tidak itu urusan aku, kata Allah. Nah, maka itu sama saja juga dengan kita belajar. Sudah belajar aja, paham atau tidak, biarkan urusan Allah yang memahamkan. Kita ini suka kelewat batas. Pahamnya ingin, belajarnya enggak. Ada yang begitu kan? Nah. Padahal tugas kita misalnya ta'lim, belajar saja, biarkan Allah nanti yang memahamkan. Kan banyak cerita. Bahkan ada sahabat saya itu, ketika mondok dulu di pesantren Kobong itu, kalau saya boleh bercerita, lebih banyak ngasuh anak kiai dibanding ngajinya. Kan kalau pakai akal bagaimana pahamnya nih orang. Tapi sekarang jadi profesor. Sekarang jadi profesor. Nah itulah, karena yang memahamkan adalah Allah. Ini apalagi Nabi Ibrahim taatnya langsung kepada Allah. Ini yang kita belum pol nih. Yang setengah hati, sok rasional gitu. Sok rasionalis kita itu, tetapi tidak mau juga menggunakan rasio yang secara maksimal kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang setengah hati. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, bagaimana tuh ucapan Nabi Ibrahim manggilnya?
Kan Nabi Ibrahim suruh manggil. Pak Asnawi kesini. Nah itu kan suara panggilan tuh namanya. Nabi Ibrahim gimana manggilnya? Pak? Nah, kita korelasikan dengan puasa tadi ya. Puasa itu tadi ya ayyuhalladzina amanu. Itu firman Allah. Ini ucapan Nabi Ibrahim atas bimbingan Allah. Nabi Ibrahim memanggil itu ya ayyuhan nas. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Nah, kita nanti lanjutkan. Saya ingin sedikit kupas. Nabi Ibrahim lihat tuh diksinya menggunakan ya ayyuhan nas. Ya tadi panggilan Allah pada jiwa. Ayyu panggilan Allah pada kalbu dulu. Panggilan Allah pada ruh. Itu yang menjadi terdengar oleh kita, karena yang dipanggil bukan kuping kita, tetapi yang dipanggil adalah jiwa kita, kalbu kita, dan ruh kita. Dan Allah sudah membuat planning tentang ruh kita sebelum ada jasad kita. Maka menjadi mudah bagi Allah menyampaikan panggilan Allah ini yang diserukan oleh Nabi Ibrahim, lalu tersampaikan pada alam ruh kita yang kita masih jauh belum ada diri kita. Tuh. Jadi kalau pendekatan imani, sesuatu yang irasional menjadi rasional. Itu jawaban. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim memanggil kita, itu adalah jiwa kita, kalbu kita, dan ruh kita. Maka ada pesan pada akhirnya. Kalau orang yang berhaji justru jiwanya tidak hadir, kalbunya tidak hadir, ruhnya tidak hadir, dia nanti hanya akan jadi haji mabur. R-nya hilang. Haji mabur, L1-nya hilang. Dia hanya mabur. Nah, hajinya banyak kan main ke pasar di sananya. Koleksi belanjaan yang dikejar. Karena itu adalah kaitan dengan visi. Mana ada belanjaan menyenangkan jiwa, mana ada belanjaan menyenangkan hati, menyenangkan ruh. Makanan-makanan jiwa, hati, dan ruh itu bukan tempatnya ada di pasar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya masuk, sebetulnya saya ingin masuk ada satu materi, mudah-mudahan cukup. Kalau di puasa tadi, yang dipanggil siapa? Nah, tadi Nabi Ibrahim manggil siapa? What's the difference? Apa ini bedanya? Bukankah haji itu malah lebih tinggi dibanding dengan puasa? Tapi kok kenapa puasa sudah spesifik, sudah khusus orang beriman yang dipanggil, sementara haji yang diseru ya ayyuhan nas. Nah, tadi Nabi Ibrahim memanggil manusia. Manusianya sudah ada sebagian besar apa belum? Belum. Lalu manusia sebelum ada, semuanya itu dalam keadaan berislam atau dalam keadaan kafir? Roh kita nih, roh kita belum nempel ke dalam jasad kita, itu dalam keadaan berislam atau dalam keadaan kafir? Islam. Maka kita ada 4 bulanan tuh contoh. Pada saat ruh ditiupkan pada usia 120 hari, kan ada agreement, ada perjanjian antara Allah dengan ruh kita. Diabadikan dalam Quran. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nggak ada tuh
Satupun yang menjawab berbeda, nggak ada. Semuanya jawabannya sama. Qalu bala syahidna. Jadi walaupun bapaknya si kafir, bukan Islam, pada saat roh ditiupkan pada calon bayi yang ada di perut ibunya itu, tetap si bayi itu dia menjawab qalu bala syahidna. Kan yang membuat bukan Islam itu adalah orang tuanya. Tuh hebatnya Nabi Ibrahim. Maka yang dipanggil ya ayyuhan nas. Coba kalau ya ayyuhalladzina amanu, kacau tuh haji. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk nih. Kan Nabi Ibrahim tadi manggil. Saya persingkat ya, jadi tidak akan panjang bacaan yang panggilannya. Cukup itu dulu. Langsung pada jawabannya. Apa jawaban kita? Nah, kan kita diseru Nabi Ibrahim nih. Jawaban kita apa? Labbaik Allahumma labbaik. Yang sekarang disebut dengan talbiyah. Pertanyaan saya, talbiyah itu yang sekarang kita pakai itu hadis Nabi atau bikinan ulama? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Di dalam kitab haji, persis talbiyahnya yang kita baca itu. Anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar itu, Ibnu Umar itu labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik la syarika laka labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan ditambah, jangan dikurang, segitu. Karena penyimpangan tentang haji mulai dari ini. Dulu kan periode Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ratusan tahun. 571 tahun kalau tidak salah, selisih antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja terjadi penyimpangan yang luar biasa. Salah satu yang disimpangkan itu adalah bacaan talbiyah. Padahal ini talbiyah sejak Nabi Ibrahim seperti ini. Belum periode Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Karena memang mereka tujuannya itu memang bagaimana kita musyrik kepada Allah. Lalu apakah mungkin sekarang berubah talbiyah itu? Sangat boleh jadi talbiyahnya tidak berubah, tapi sangat boleh jadi substansinya ada kemusyrikan ketika tidak paham tentang makna talbiyah. Nah, kita kupas 5 menit ya. Sampai jam 6 kurang seperempat ya. Nah, kita sedapatnya. Jadi agar nih ketika kita membaca talbiyah ini bukan hanya mulut kita yang bergetar, tapi 3 komponen itu yang harus bergetar tadi. Maka cek tuh, ketika jamaah haji mau berangkat haji, apalagi kalau pakai tradisi yang kayak seperti orang mati kan, diadzankan. Kira-kira tuh calon haji tertawa apa menangis? Menangis. Badannya mau 100 kilo pun juga kekar, tetap nangis. Nah, yang buat nangis itu fisiknya atau jiwa, hati dan rohnya? Jiwa, hati dan rohnya. Ini satu pembuktian bahwa kebahagiaan dia yang luar biasa, apalagi reguler penantian belasan tahun. Lalu tahun ini Allah takdirkan
Dia berangkat, jiwanya menangis, kalbunya menangis, ruhnya menangis. Ini baru awal. Apalagi kalau talbiyahnya benar-benar terakhlaki oleh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita masuk sekarang. Labbaika. Labba itu kalau dalam ngaji sorobnya mengikuti wajan fa'ala. Di situ ada penekanan. Jadi kan bahasanya ada tasdidnya enggak? Ada. Enggak labaik kan? Kalau labaik berarti salah. Labaik. Kan labaik kan? Enggak baik. Ya enggak. Ada tasdidnya kan? Nah, ada syiddahnya. Ini menunjukkan kesungguhan. Jadi kalau kita paham awal kata dari kata talbiyah ini, ada tasdid menunjukkan kesungguhan, dia harus bertanya pada dirinya, ini yang harus sungguh-sungguh fisiknya kah? Atau 3 komponen tadi? 3 komponen tadi yang harus sungguh-sungguh. Jiwanya harus sungguh-sungguh, hatinya harus sungguh-sungguh, ruhnya harus sungguh-sungguh. 1. Kedua, labbaika, aku datangkah kepada engkau. Yuk kita ngaji sedikit. Biasanya dalam tata bahasa, kata ganti itu disebutkan setelah menyebutkan nama aslinya. Sebelum subuh, saya mampir ke rumah Ustadz Haji Haidir. Disebutkan kan namanya tuh. Dia bilang, tunggu sebentar Ustadz. Tuh, dia bilang, kata dia itu setelah menyebutkan Ustadz Haidir. Normalnya tata bahasa seperti itu. Normalnya. Ini pertanyaan kita, kenapa kak dulu sebelum Allah? Kenapa enggak labbaik ya Allah, labbaik ya Allah? Pernah kita renungkan itu? Pernah? Belum? Ini jawaban kenapa jiwa kita itu sering angot-angotan, hati kita angot-angotan, apalagi roh kita angot-angotan. Ini talbiyah saja kita belum. Yuk kita korelasikan. Ada firman Allah dan kita hafal surat ini, surat Al-Ikhlas. Coba ayat pertama gimana? Qul huwallahu ahad. Tuh lihat, qul huwa, baru Allah. Huwa itu domir kan? Baru lafaz Allah. Ini ucapan talbiyah mengadopsi itu. Kata ahli tafsir, kalau ada domir kata ganti didahulukan daripada personanya, ini menandakan bahwa, nah ini pesan buat kita, kalimat selanjutnya atau berita selanjutnya sungguh dahsyat untuk kita. Seperti qul huwallahu ahad. Kenapa Allah mendahulukan kata huwa sebelum lafaz Allah? Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hei yang ngaji, hei umat Islam, bahwa engkau dengan paham lafaz huwa di depan ada lafaz Allahu ahad, maka itu sungguh sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya. Kalau kau paham tentang Allah ahad, engkau akan selamat. Tetapi kalau kau tidak paham, siap-siap tidak selamat. Labbaika Allahu, aku datang kepada engkau. Ini jiwa kita sudah komitmen kepada Allah, bahwa aku datang sungguh-sungguh ya Allah, dan tidak tertuju kepada apapun dan siapapun. Datangku hanya datang kepada engkau ya Allah.
Habis waktunya. Apa-apalah. Takut. Nah, ini. Kan kebayang kita mendatangi seseorang saja yang kita rindukan. Sekian lama kita nantikan, lalu kita datangi orang itu. Masya Allah, itu begitu ketemu, kayaknya rangkulan kita nggak mau lepaskan. Ini kan mestinya seperti itu. Jadi ketika kita bertalbiyah, bayangkan domirnya saja labbaika, bukan labbaihu. Itu apa artinya tadi? Engkau. Kalau engkau itu jaraknya jauh apa dekat? Saya, engkau. Boleh nggak saya mengatakan saya, engkau, orangnya ada di Pasar Royal? Boleh nggak? Katanya orang gila ya. Orangnya di Pasar Royal disebut engkau. Yang namanya engkau pasti berdekatan, terlihat, terasa. Itu satu pembuktian bahwa memang kita menyatukan diri dengan Allah. Sehingga domir Allah kita ganti dengan. Ini satu pembuktian bahwa talbiyah ini bukan sembarang talbiyah. Tetapi talbiyah adalah bacaan, bukan sekedar doa. Tetapi bacaan ibadah kepada Allah. Kalian cek dalam Quran. Kalau kita komitmen lagi beribadah, bukan lagi memuji, itu pasti domir Allah kita hadirkan dengan lafaz kedua. Contoh di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Enggak ada ayat Iyyahu na'budu. Karena kita sedang beribadah kepada Allah. Labbaika ya Allah, aku datang kepada Engkau, aku beribadah kepada Engkau. Sungguh-sungguh ada tasdid. Ini baru labbaik. Lalu apakah kita memang bisa lari dari Allah? Gak bisa. Coba kita preteli itu huruf-huruf yang menghimpun lafaz Allah. Lafaz Allah huruf pertamanya apa? Alif. Kita buang alifnya, jadi apa bacanya? Lillah. Buang lam yang pertama, jadi apa? Lahu. Buang lam yang kedua. Satu pembuktian. Satu huruf yang menghimpun lafaz Allah. Sampai tersisa lafadhu tidak pernah lepas dari substansi. Artinya ini pembuktian bahwa kita memang tidak pernah bisa lari dari Allah. Jadi ibadah haji sesungguhnya adalah ibadah tauhid. Ibadah memberikan tauhid. Waktunya habis Pak. Offset ini. Itu dulu ya. Jadi innal hamda dan sebagainya nanti mudah-mudahanlah ke depan gitu. Demikian mohon maaf. Saya ingin sedikit memberikan konklusi bahwa baik ibadah puasa maupun ibadah haji atau ibadah umrah, sesungguhnya kehadiran kita ke Makkatul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah itu adalah kehadiran jiwa, qalbu dan ruh kita. Lalu kita hadirkan jasad kita agar ketiga komponen ini bisa mengawal jiwa jasad kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita komitmen dengan kata labbaik tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.